Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Rizky Adam Kurniawan. Di video kali ini saya akan bahas sebuah materi mengenai recycle view. Masih seputar komponen kontrol view yang ada di dalam Android. Spesifik di video kali ini kita akan membuat sebuah project yang hasil akhirnya akan seperti ini. Isinya ada daftar dari pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, ada kurang lebih 9 nanti akan dimasukkan, dan kita akan bahas teorinya terlebih dahulu di video kali ini, kemudian akan saya lanjut gitu ya ke praktikalnya. Jadi recycle view ini adalah salah satu komponen yang paling banyak digunakan di ketika rekan-rekan mau ngoding Android dan mengerjakan project-project gitu ya. Recycle view ini atas dasar dulu kita pernah mengembangkan bentuknya itu list view dan grid view gitu ya. Namun itu tuh komponennya betul-betul namanya list view dan grid view terpisah gitu. Padahal secara fungsi itu sama gitu ya. Namun pembedanya adalah orientasinya, ada yang vertikal dari atas ke bawah ataupun horizontal dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, maka kemudian Android melakukan pembaharuan, yaitu dengan membuat sebuah recycle view di mana widget ini bisa berisi list data dan bisa sangat di scrolling dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, dan light secara memorinya serta memiliki good performance, support animasi dan transisi juga, di mana ada mekanisme view holders yang dijadikan default kayak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk kita bisa membuat recycle view dengan bentuk seperti ini? Nah, setidaknya ketika teman-teman akan membuat sebuah recycle view, kita butuh beberapa komponen nih, gitu. Ada yang pertama kali ketika teman-teman bikin recycle view adalah data source. Teman-teman akan butuh data dulu. Bentuknya untuk kali ini boleh array list ataupun list. Yang penting kita bikin sebuah data class di dalamnya. Kemudian ada adapter. Nanti adapter ini fungsinya untuk melakukan koneksi ya antara data source yang tadi udah kita buat dengan recycle view-nya. Kemudian ada layout item. Nah, jadi layout yang akan kita buat nanti ada dua gitu ya. Ada layout yang sifatnya itemnya dari komponen setiap recycle view-nya, ada juga layout yang nantinya main layout-nya gitu. Nah, kemudian agar layout ini bisa berjalan di dalam adapter, kita butuh pendeklarasian menggunakan view holder gitu ya untuk spesifik item-itemnya. Dan nanti terakhir di dalam recycle view-nya kita harus mendeklarasikan layout manager agar UI komponen dalam view-nya kita bisa langsung panggil. Oke, kurang lebih seperti itu ya secara teorinya. Nah, maka sekarang kita akan coba buat codingnya. Di video pertama ini kita akan membuat urutannya seperti ini mungkin ya. Jadi kita akan mulai dengan data source, adapter, dan layout item. Di video selanjutnya kita akan lanjut untuk di area recycle view-nya gitu ya. Oke, kita langsung aja bikin project baru di Android Studio. Oke, baik. Kita pilih empty view activity. Projectnya adalah apa ya? Daftar pahlawan gitu. Atau pahlawan Indonesia. Oke. Baik. Project baru sudah dibuat. Saat ini kita lagi build Gradle gitu ya, rekan-rekan. Nah, baik. Setelah build Gradle selesai, mari kita langsung coba praktekkan ya satu persatu. Oke, yang pertama tadi tuh kita tahu bahwa kita akan membuat sebuah daftar pahlawan, di mana di daftar pahlawan itu kita akan memulai pembuatan recycle view ini dengan ada perspektif data apa aja sih yang di dalam studi kasus tadi gitu ya. Nah, maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa klik kanan di package ini dan kita bisa menambahkan Android
package gitu ya. Nah di package baru ini kita bisa menambahkan model terlebih dahulu. Jadi ini adalah sebuah folder untuk kita bisa memasukkan kelas-kelas yang sifatnya data class. Kemudian kita tambahin data kelasnya misal hero gitu ya. Nah di sini kita langsung deklarasiin aja variabel dari pahlawan-pahlawan tersebut. Misal yang pertama nama, name, deskripsi, dan foto gitu ya. Masing-masing tipe datanya string, dan integer. Nah agar kita bisa melakukan binding terhadap recycle yang modelnya tuh nanti kita bungkus menggunakan getter, setter, atau create dan get gitu ya. Nah maka kita akan tambahkan dulu personalize ya, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Kita coba tambahkan dulu Kotlin personalize di sini. Kemudian jangan lupa di sync. Kemudian kita kembali ke kelas hero-nya. Di sini kita bisa langsung kasih anotasi aja add personalize ya, namun P-nya harusnya besar. Nah habis itu jangan lupa di tambahkan juga di sini personalizable-nya. Oke. Model udah selesai kita buat. Selanjutnya adalah kita akan membuat halaman utama gitu ya. Di halaman utama kita akan bikin layout dulu, dan nanti ada item juga yang layoutnya sekalian kita akan coba buat ya gitu. Oke, di kelas utamanya atau di layout utamanya kita akan bikin sebuah layout yang isinya cukup satu view aja, namanya adalah recycle view ya. Recycle view. Nah ini Android X recycle view widget recycle view gitu, dimana kita kasih ID dulu. ID-nya adalah RV heroes gitu misal. Kemudian width dan height-nya kita fillkan saja gitu, karena ini kita nggak bikin studi kasus yang lain. Nggak usah ada teks juga di sini. Dan ya kurang lebih kita punya recycle view full ya, dari atas sampai bawah ini gitu ya. Isinya satu aja. Nah kemudian yang kedua adalah itemnya gitu ya. Nah untuk itemnya sendiri kita akan bikin layout baru gitu. Nah dimana di layout baru ini kita tinggal bikin XML baru ya rekan-rekan. Kita bikin XML baru. Caranya rekan-rekan bisa buka folder res, kemudian buka layout. Nah di layout ini kita bisa langsung tambahin XML file ya, dan kemudian nambahin layout XML file. Judulnya item row dari pahlawan ya. Jadi yang fokus di dalam sini adalah itemnya gitu, bentuknya seperti apa. Nah di sini kemudian kita akan mencoba satu komponen yang biasanya kita pakai kalau nggak linear, relatif, ataupun constraint layout untuk menjadi baseline ya. Nah di sini kita akan coba pakai namanya card view ya. Nah ini bentuknya udah jadi card gitu ya. Kemudian di sini kita bisa deklarasikan ini kan secara default dapatnya Android XLMS sudah kita daftarkan. Nah yang selanjutnya adalah kita dari sisi card view-nya ya. Card view-nya harapannya kita bisa deklarasikan juga gitu, bahwa ya card view dan tools ini kita gunakan, sehingga
yang kemudian card view dan tools ketika kita gunakan di sini gitu, itu kita langsung bisa spesifik bentuk listnya itu punya style dalam bentuk card ya. Nah, kita bisa bikin ID dulu ya. Yang pertama card view, kemudian layoutnya kita set match dan wrap aja. Ini ngikutin konten yang ada di dalamnya. Kemudian graffiti-nya kita kasih layout graffiti center sebagai baseline. Terus kita kasih margin ya. Kita kasih marginnya beda-beda gitu. Yang pertama dari kiri ada 8 dp, dari atas misal kita kasih 4 dp, dari sisi kanan kita kasih 8 dp, dan dari bawah gitu ya kita kasih 4 dp. Kemudian nah di sini menariknya si card view ini di sini nih dia punya banyak komponen yang kita bisa pakai gitu ya. Maka kenapa kita pakainya card view, nggak baseline biasa kayak linear, relatif ataupun constraint, karena banyak komponen yang bisa kita pakai. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan untuk card view ini adalah card corner radius. Nah, di corner radius misal kita mau pasang radiusnya 6 dp misalkan ya. Jadi ini kita punya kanan kiri atas bawah tuh punya radius gitu, kurang lebih sebanyak 6 dp. Oke, ini bungkusannya kita udah bikin. Nah, selanjutnya kita bisa bikin menggunakan misal ya, kita akan bikin pakai constraint layout misalkan ya. Ini boleh banget nih teman-teman kalau mau pakai bentuk baseline yang lain. Tapi untuk project kali ini kita akan pakai constraint layout di mana dia punya padding kita kasih 8 lah gitu. Padding atas kiri kanan bawah default semuanya 8. Nah, kemudian di dalamnya kita akan coba implementasikan 3 komponen aja ya. Kan tadi di gambar itu kita punya image view gitu. Kemudian kita kasih untuk ukurannya secara default aja, kita kasih 100 dp 100 dp. Kemudian ada margin start cukup kayaknya 8 dp. Top, margin top kita kasih 8 dp, dan ada margin bottom ya, misal kita set juga 8 dp. Nah, habis itu kita kasih ID dulu untuk si image view ini. ID-nya adalah misal image item foto gitu. Nah, habis ini udah deh kita langsung pasang si constraint-nya dulu ya. Constraint bottom to bottom of, constraint bottom to bottom of. Nah, ini kita pasang dia parent. Kemudian kita constraint bottom to bottom of udah. Kemudian constraint start to start off, constraint start to start off. Ini juga sama, kita set parent. Kemudian kita bikin bagian atasnya nih, constraint top to end off gitu. Jadi dia constraint top to top off gitu ya. Constraint top, constraint top. Ya, constraint top to top of parent. Oke, nah jadi posisinya dia punya sekotak ini ya, areanya di sebelah kiri gitu. Yang di set adalah atas, kiri, bawah gitu, tapi dia selalu ada di sebelah kiri gitu, nempelnya di startnya. Nah, habis itu kita tinggal search ya image-nya. Kita bisa pakai tools ya di sini. Caranya teman-teman tinggal buka
properties ya yang ada di atribut ini. Misal kita akan masukin value default ya untuk image fotonya, karena kita udah deklarasikan image di sana. Kita pakai avatar ya. Kita coba nih avatar default aja, di sini ada nggak ya? Oke, ini untuk sampel aja ya rekan-rekan. Sampel avatar image asset. Kita coba cari ya avatars. Dia oke, kalau rekan-rekan punya default image yang lain sangat boleh ya untuk digunakan gitu kurang lebih. Namun kurang lebih nanti rekan-rekan bisa kemudian menambahkan ya image yang ada di sini. Kita coba panggil dulu si salah satu default value, yaitu avatar ya, yang emang jadi bawaan si Android Studio-nya gitu. Tapi kalau teman-teman mau melakukan custom, tinggal ditambahin aja seperti tadi gitu ya caranya. Nah, selanjutnya adalah kita mau bikin nama di sebelah kanan atas ini dan deskripsinya di bagian bawahnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita lanjut dulu si constraint layout-nya. Kita pakai text view. Kemudian di sini kita akan bikin width-nya 0 dp gitu. Kemudian height-nya kita pasang wrap content. Nah, di sini ada margin start yang harus kita deklarasikan, alias sebelah kirinya kasih jarak lah kecil aja 8 dp. Sebelah kanannya kita kasih jarak juga 8 dp biar konsisten. Nah, di sini kita menarik, kita bisa tambahin ellipse size, end dan max line. Sorry. Ini nanti untuk di bagian deskripsinya aja ya, itu untuk batasan gitu. Namun untuk di bagian ini kita bisa pasang layoutnya to end of. Ini nggak pakai card view, jadi to end of kita ada di sebelah kanannya dari si image gitu ya. Rekan-rekan bisa ketikan add ID. Nah, ID-nya adalah ID yang ada di atas, artinya di sebelah kanannya. Selanjutnya size text-nya kita ubah dulu 16, dan style ya, style kita ganti jadi bold ya. Sorry text style. Nah, ini jadi bold. Terus abis itu langsung deh si constraint end kita set to end of nya parent, karena dia selalu ada di posisi sebelah kanan seperti yang rekan-rekan bisa lihat. Kemudian constraint untuk start ya, to end of nya gitu. Ini di samping si image foto dan constraint top, bagian constraint top to top of ya, constraint top
to top of. Nah, kita dia selalu ada di atas, dan di atasnya siapa, yaitu si image foto constraint top to top of ya. Ini kalau auto generate-nya nggak generate, rekan-rekan bisa menambahkan constraint top underscore to top of. Namun di sini pasang dulu di depannya ada card view. Nah, sorry typo ya, constraint top to top of. Nah, ini dia typo ya, sorry. Oke, di sini kita kasih anotasi juga ke sini. Habis itu udah deh, kita kasih teks ya. Kita bisa pakai cara yang lain juga selain yang kita sering deklarasikan gitu di dalam value-nya. Jadi ada string name, nama. Di sini ada nama pahlawan. Kemudian di sini pun kita bisa kasih deskripsi pahlawan. Oke. Habis itu ini untuk ngecek aja string nama. Kemudian nanti satu lagi kita akan bikin deskripsi ya. Nah, yang menariknya untuk deskripsi, kita bikin ID dulu, txt item name ya, kita kasih nama variabelnya. Kemudian kita kasih deskripsinya nih, kita copy aja dulu, namun ini diganti item desk gitu ya. Terus ininya kita kasih atau description 0 dp, kemudian ininya 0 dp. Nah, di sini menariknya dia kita bisa kasih dia top ya, margin top gitu. Kita bisa kasih margin topnya 8 dp. Nah, di sini yang menjadi pembeda gitu ya, text size ataupun ininya bisa kita ganti karena ini teksnya lumayan banyak. Kita bisa bikin ellipse size nih, ellipse size n sama max line karena dia deskripsi sifatnya ya. Jadi max line-nya kita bisa kasih batasan misalkan 5 ataupun 6. Kemudian teksnya kita bisa ganti jadi dia deskripsi. Nah, kemudian constraint-nya ini kan belum rapih ya gitu. Maka constraint-nya kita harus coba sesuaikan gitu ya. Untuk si constraint-nya sendiri yang akan kita coba hubungkan adalah di bagian bottom-nya ya. Bottom, jadi kita pakai constraint bottom to bottom of gitu. Ini yang pertama, kita kasih ID img image photo gitu, artinya dia di bawahnya image photo. Kemudian constraint n di sebelah kanannya dari si TV text view item name ya, txt item name, sorry. Oke, terus sebelah kanannya udah, terus habis itu start. Sebelah kirinya constant start to start off dari sama ID-nya txt item name, dan terakhir di bagian bawahnya kita ada di bawah si item name, constraint bottom to bottom of, constraint top kita ganti to bottom of. Nah, benar ini. Kemudian ID-nya masih sama ya, adanya di bawah item name. Nah, sehingga
kita punya nih sebesar ini untuk deskripsi pahlawan. Nah, kurang lebih hasil akhir dari itemnya seperti ini ya layoutnya. Teman-teman bisa lihat di sini udah ada rounded, bentuknya card gitu kan. Di sini ada deskripsi pahlawan, nama pahlawan dan image-nya gitu. Oke, dari sisi pembuatan model udah selesai, dari sisi pembuatan layout, baik itu layout yang pertama mengenai recycle view-nya udah kita deklarasikan, kemudian item layout-nya juga kita udah bikin tadi card view dimana ada atribut image item foto, txt item name dan txt item description, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Sehabis ini sesuai dengan konsepnya, karena kita udah bikin model dan layout. Nah, di video kedua, di video selanjutnya kita akan langsung bahas mengenai adapternya gitu. Itu saja untuk video kali ini. Saya izin tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video kali ini bermanfaat. Hatur nuhun.